warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Ibu izin rekod kegiatan kita hari ini. Kemudian sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, tolong salah satu memimpin doa. Semoga kegiatan hari ini berjalan lancar. Sebelum pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Amin. Terima kasih Aupa. Ya Bu, sama-sama. Oke. Hari ini kita pembelajaran matematika wajib. Hari ini kita akan masuk ke dalam inverse matematika ordo 2x2. Sebelumnya Ibu izin share dulu. Oke. Kita hari ini akan masuk ke dalam pembelajaran inverse matrix ordo 2x2. Tujuan pembelajarannya yaitu kalian dapat menentukan inverse matrix yang berordo 2x2, kemudian dapat menerapkannya dalam konsep matriks berordo 2x2 dalam menyelesaikan masalah kontekstual. Nah, sebelumnya kita buat dulu kesepakatan kelas. Oke, silahkan apa yang ingin kalian masukkan untuk kesepakatan kelas supaya pembelajaran kita hari ini dapat berjalan lancar. Presentasinya nanti itu open cam. Oke, boleh. Berarti ketika pembelajaran berlangsung, nggak apa-apa kita tutup kameranya, gitu ya? Iya, Bu. Ibu, waktu presentasi itu pakai waktu kada, Bu? Untuk kelompoknya yang berpresentasi. Iya, pakai waktu. Berarti kita sepakati ya. Iya, kita tentukan waktu presentasi sesuai dengan waktu presentasi tepat waktu ya. Presentasi dibatasi gitu ya. Oke. Bu, saat presentasi kelompok yang tidak presentasi belum mengajukan pertanyaan nggak, Bu? Iya, boleh. Kita sepakati. Kalau misalnya mau bertanya, silahkan lambaikan tangan ya. Gitu? Ya, terus yang kalau misalnya maksimal bertanyanya berapa, Bu? Misalnya kami kelompok yang mempresentasikannya hanya menerima 2 pertanyaan aja, itu boleh, Bu? Boleh. Ibu ketik ini ketika bertanya, silahkan lambaikan tangan. Pertanyaan dibatasi hanya 2 ya? 2 atau 1? Maksimal 2 gitu aja ya? Iya, Bu. Siap? Ada lagi? Cukup? Oke, siap. Jadi kita sepakati bahwa ada 5 poin untuk kegiatan hari ini, kesepakatan kelas kita ya. Kita jalankan sesuai dengan kesepakatan. Oke? Ibu lanjutkan. Kita hari ini, nah di sini ketika pembuka waktunya 5 menit, kemudian kegiatan inti, nanti ada diskusi kelompok, kemudian ada presentasi, kemudian ada penutup. Nah, di sini penilaian yang dilakukan, ada penilaian sikap,
baik itu berupa observasi, penilaian diri, dan penilaian teman-teman sebaya. Kemudian nanti adalah rangkaian pengetahuan untuk menyelesaikan kasus LKPM yang nanti Ibu share di kelas note ya. Kemudian ada penilaian keterampilan, yaitu penilaian diskusi. Oke, sebelum masuk ke kegiatan inti, apakah ada yang ingin ditanyakan dulu? Oke, kita masuk ke kegiatan inti. Inverse matrix ordo 2x2 itu berkaitan dengan pembelajaran sebelumnya, yaitu determinan. Ya, masih ingat dengan determinan? Masih Bu. Masih ingat? Oke, apa rumus determinan? Rumus determinan? A dikali D dikurang B dikali C. Oke, bagus Farah, terima kasih. Betul, determinan itu rumusnya adalah A kali D dikurang B kali C. Nah, kemarin Ibu sudah share video pembelajaran. Sudah ditonton? Sudah Bu. Ya, alhamdulillah. Jadi, dalam video pembelajaran tersebut dijelaskan tentang inverse matrix. Nah, cara mengerjakan inverse matrix sangat berkaitan sekali dengan determinan. Nah, untuk lebih lanjut, untuk melatih pemahaman kalian, Ibu izin untuk membagi kalian ke dalam beberapa kelompok. Satu kelompok ada 5 orang. Iya. Nanti Ibu akan jalan-jalan ke kelompok kalian. Nah, waktunya 20 menit. Silahkan kalian diskusikan LKPM yang sudah Ibu share tadi. Sebelumnya, ada pertanyaan? Sudah jelas? Boleh, Akmal? Alhamdulillah. Sudah jelas? Sudah Ibu bagi ke dalam roomnya masing-masing? Sudah akan masuk ke roomnya aja. Nanti Ibu akan kontrol ke room kalian masing-masing. Berarti 5/7 Yulai. Kenapa jadi 5/7? Soalnya kan amun yang di atasnya dibagi, masa di bawahnya kada amun 21 kalau dibagi 7 loh. Berarti 5 kan kada mungkin dikirakan 5 aja. Oke, sudah kembali ke room besar ya. Kah aja Ibu nyari. Untuk presentasi nanti satu untuk host, satu untuk yang presentasi ya dari kelompoknya. Kemudian tadi kalau ada pertanyaan maksimal cuma 2. Satu, presentasikan hasilnya. Temannya yang lain tolong perhatikan dan dengarkan. Kalau mau share ininya, share screen-nya boleh. Bacakan, tentukan penyelesaian dari persamaan berikut dengan menggunakan inverse matrix. 2x dikurang 3y sama dengan 3 dan x tambah 2y sama dengan 5. Pertama, kita ubah dulu menjadi SPLD V di atas menjadi bentuk matriks AX sama dengan B. Yaitu kan dari matriks itu ada A, B, C, D. Jadi yang A itu 2, yang B min 3, yang C 1, yang D 2. Terus variabelnya X dan Y sama dengan 3, 5. Penyelesaiannya kedua itu kita ubah menjadi matriks AX sama dengan B menjadi bentuk inverse X sama dengan A pangkat min 1 B. AX sama dengan 1
per determinan kali adjoint lalu dikali 3, 5. Setelah itu disederhanakan 21 per 7 sama dengan hasilnya sama dengan 3. Lalu 7 per 7 disederhanakan hasilnya menjadi 1. Hasilnya X sama dengan 3, Y sama dengan 1. Apakah ada yang ingin bertanya? Ibu mau nanya. Boleh. Silahkan. Itu kan, Silahkan. ya, itu kan 2 per 7 yang 2 per 7, 3 per 7, min 1 per 7, 2 per 7 itu dikalikan yang dari 1 per 7 nih loh. Kalau misalnya yang dikalikan yang 2 kali 3, terus 3 dikali 5, terus min 1 kali 3, 2 kali 5, nah baru dikalikan 1 per 7 boleh? Loh? Ya sama, tapi boleh ya loh kayak gitu. Bu. Boleh ditanyakan, boleh dijawab kelompok 1, bisa dijawab, boleh apa enggak? Boleh aja. Karena yang di nomor, ada yang soal nomor 2, aku pakai cara yang kita sebut tadi, karena tergantung diri kita sendiri lebih enak dikalikan ke determinan dulu atau dikalikan ke yang 3 sama 5 itu dulu. Oh ya, paham. Kasih Farah. Ya, betul. Oke. Oke, Ibu menambahkan sedikit. Jadi caranya terserah kalian, mau dikalikan dulu, apa mau dikalikan sama 1 per 7 dulu. Senyaman kalian. Kalau misalnya kesulitan dalam mengalihkan pecahan duluan, boleh dikalikan matriksnya dulu, baru dikalikan dengan 1 per 7. Tapi, kalau misalnya nyaman dengan cara seperti ini, seperti kelompok 1, terserah aja. Kan hasilnya juga sama. Ya, kan didapatkan X sama dengan 1. Betul? Sekian presentasi dari kelompok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silahkan untuk presentasi selanjutnya. Siapa yang mau? Kita membahas untuk soal yang nomor 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok soal nomor 2. Soal tersebut berbunyi, Arman membeli 5 pensil dan 3 penghapus, sedangkan Susi membeli 4 pensil dan 2 penghapus di toko yang sama. Hasil, Arman membayar 11.500, sedangkan Susi membayar 9.000. Jika Dodi membeli 6 pensil dan 5 penghapus, berapa ia harus membayar? Persoalan ini kami menggunakan cara inverse, serta dengan determinan ABCD adalah AD kali BC. Dapat sama dengan 2.000 dan 500. Jadi harga pensil 2.000 dan penghapus 500. Jadi Dodi harus bayar sebesar 6 kali 2.000 ditambah 5 kali 500 sama dengan 12.000 tambah 2.500 sama dengan 14.500. Apakah ada yang ditanyakan? Silahkan. Sekian dari kami, salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kosnya untuk kelompok 6. Pembelajaran hari ini kita sudah mempelajari tentang apa? Inverse matrix. Iya, tentang inverse matrix 2 kali 2. Nah, semoga kalian lebih paham, lebih pelajari lagi untuk soal kontekstualnya ya. Mungkin untuk hari ini kita cukup sampai sini. Sebelumnya, apa yang kalian ketika kita melakukan kegiatan pembelajaran ini?
Apakah senang? Apakah suka dengan cara seperti ini? Atau Lihat wajah teman-teman gue. karena sudah lama nggak ketemu ya, semoga nanti Juli kita sudah bisa. Ada pertanyaan sebelum Ibu tutup? Siap, tidak. Boleh pimpin baca doa satu. Sinyal di tempat Ibu kayaknya agak kurang stabil ya. Kedengaran suara Ibu? Putra, pimpin dulu. Kedengaran, Bu. Oke. Sebelum mengakhiri pelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, alhamdulillah untuk hari ini tetap semangat belajar, patuhi protokol kesehatan ya. 3M jangan lupa. Kemudian nggak usah keluar-keluar dulu kalau nggak penting. Oke, Ibu akhiri, bye-bye. Kasih Ibu. Sama-sama. Makasih Ibu. Makasih, Bu. Sama-sama. Sayang deh sama Ibu. Dadah. Saya setelah melakukan aksi nyata modul 2.1 dan 2.2 adalah senang. Karena di sini saya melakukan pembelajaran tidak biasa seperti yang saya lakukan. Pada pembelajaran sebelumnya saya menggunakan pendekatan saintifik dan 4C. Sekarang pembelajaran yang dilakukan dikolaborasi dengan pembelajaran berdiferensiasi dan kompetensi sosial dan emosional. Menciptakan sebuah lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar dan bekerja keras untuk mencapai tujuan belajar tinggi dengan cara memperhatikan 3 aspek kebutuhan murid yang berbeda-beda, yaitu kesiapan belajar murid, minat murid, dan profil belajar murid. Ditambah dengan memperhatikan kompetensi sosial dan emosional yang memberikan pemahaman dan kemampuan dalam pengenalan emosi, pengelolaan emosi dan fokus, juga kesadaran sosial atau empati, kemampuan berinteraksi sosial atau resiliensi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Pembelajaran yang dapat diambil dari pelaksanaan aksi nyata 2.1 dan 2.2 adalah nanti saya akan melakukan pembelajaran ini secara konsisten. Penggunaan pembelajaran berdiferensiasi dan kompetensi sosial dan emosional yang dikolaborasikan dengan strategi pembelajaran yang biasa saya lakukan untuk memenuhi kebutuhan murid yang beraneka ragam, dari penyampaian materi yang menggunakan pembelajaran berdiferensiasi dengan diintegrasikan kompetensi sosial dan emosional sangat berdampak pada murid. Dilihat dari antusias dan semangat belajar saat pembelajaran. Apalagi saat pembelajaran yang dilakukan secara daring, banyak murid yang mengeluh sudah merasa bosan. Dengan menerapkan kompetensi sosial dan emosional, murid diharapkan dapat mengelola emosinya dengan baik. Dalam rencana perbaikan dan pembelajaran, guru harus memperhatikan strategi pembelajaran dengan baik dan pengelolaan waktu dengan baik. Dalam pembelajaran tatap maya, guru harus memperhatikan secara detail kemungkinan-kemungkinan yang terjadi, baik itu masalah koneksi ataupun masalah lainnya. Guru harus memikirkan secara cermat pilihan strategi yang tepat dalam mengkolaborasikan pembelajaran yang biasa digunakan dengan pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan kompetensi sosial dan emosional, baik dalam ruang lingkup rutin, terintegrasi dalam pembelajaran, ataupun dalam protokol. Dengan harapan terciptanya lingkungan belajar yang aman dan nyaman yang selalu dirindukan oleh murid.